Halo Sobat Fair sekalian, kita ketemu lagi. Oke, pada pembahasan kali ini saya ingin menjelaskan tentang konsep sebuah peluang. Konsep peluang ini sebenarnya kita bakal selalu ketemu dalam keseharian investasi kita. Itu bakal selalu ketemu. Untuk menjelaskan lebih rinci lagi konsep peluang, saya ingin menjelaskan, kasih contoh kasus saja langsung ya. Jadi seandainya nih, kalau umpamanya kita masuk ke sebuah rumah judi, anggaplah permainannya kasino. Kita akan masuk di sana, dalam permainan kasino itu akan roulette dalam permainan roulette itu akan ada nomor 1 sampai 36. Kalau kita berhasil menebak dan menaruh taruhan di salah satu angka tersebut dan naik, kita akan mendapat bayaran 36 kali lipat ya. Tapi jangan lupa di roulette itu juga ada zero sama double zero. Anggaplah di sini kita ambil contoh cuma zero aja ya. Kita anggap cuma zero. Jadi begitu kita pasang taruhan salah satu nomor, seandainya naik, waktu bola yang diputer sama orang yang di operasional meja roulette itu dan bola yang jatuh di piringan nomor kita akan bayar 36 kali. Dari sini kita bisa lihat ternyata peluang kita untuk menebak dengan benar itu sebenarnya 1 berbanding 37 ya. Tapi begitu kita tebakan kita benar, kita cuma dibayar 36. Jadi kita ada rugi 1/37. Nanggap ya. 1/37 kalau kita persentase mungkin sekitar 2,7, 2,8 ya. 2,7 lah anggap, 2,7%. Dengan demikian, makanya kenapa sebenarnya Bandar tidak takut untuk kita menang. Mereka cuma takut kalau kita berhenti main. Kenapa? Contoh, saya ambil contoh lebih sederhana lagi. Seandainya kalau umpamanya kita tos-tos koin, lempar koin antara kepala dan ekor. Kita lempar koin, mungkin in short term kita bakal dapat kepala 4 kali, ekor sekali. Jadi 80% sama 20%. Itu in short term. Tapi begitu kita semakin panjang narik lemparannya, anggap 100 kali, tadi kan 5 kali. Anggap 100 kali kita lempar, itu pasti peluang yang naik itu bakal mengarah ke 50-50. Ya mungkin nggak tepat 50-50, mungkin 49 atau per 51 atau 49,5 per 50,5. Tapi yang di sini saya mau tekankan, semakin panjang kita toss coin itu, 1.000 kali, 10.000 kali, 100.000 kali, peluang itu yang naik, yang bakal naik nanti, itu bakal selalu lebih ke 50-50. Ya, lebih kecil dia punya disparitas. Kalau tadi kita toss 5 kali kan 80% sama 20%, gede banget disparitasnya. Semakin kita toss terus, yang naik ekor dan kepala itu peluangnya bakal selalu ke 50-50. Anggap ya. Jadi in long run di sini eh, peluang yang ada itu pasti bakal naik sesuai besaran peluang-peluang mereka. Oke, kita balik lagi. Jadi udah nangkep konsepnya ya. Kalau teman-teman belum nangkep, teman-teman bisa coba lempar koin lah. Coba tos-tos koin dulu. Lihat lempar 5 kali, naiknya kepala ekor berapa. Terus kita panjangin lempar 100 kali berapa. Panjangin lagi lempar 500 sampai lempar 1000 berapa. Saya mungkin bisa jamin kalau dengan semakin panjang kita tarik, peluang peluang kepala dan ekor itu semakin mendekati 50-50 meskipun memang nggak harus pasti 50-50. Itu udah hukum alam seperti itu. Seperti itu kita ambil konsepnya, kita kembali lagi ke tadi meja roulette. Nah, kenapa Bandar nggak takut kita menang, hanya takut kita berhenti main? Karena dia tahu kalau umpamanya kita menang dan kita besok datang lagi, kita bakal menyesuaikan peluang itu kembali kepada dia. Kita bakal menyeimbangkan peluang itu kembali sama dia gitu. Jadi uang itu bakal berputar aja terus. Tapi at the end semakin lama meja itu buka, semakin lama orang itu meja itu beroperasional, peluangnya itu bakal menuju ke sana. Itu udah hukum alam gitu. Udah menuju ke tadi kalau 1/37 berarti 2,7% ya. Jadi satu nomor itu semakin lama sering bola itu dilempar, peluang nomor yang naik itu bakal mengecil ke 2,7 per nomor yang naik. Nangkap ya. Jadi it mean di sini itu bakal semakin lama itu meja bakal menyeimbangkan sendiri peluang-peluang mereka dan artinya karena tadi Bandar cuma bayar kita 36, dia ada dapat di 1/37.
Nangkep ya? Dia ada dapat peluang. Jadi tiap kali putaran, kalau seandainya semuanya arahnya untuk menyeimbangkan ke semua nomor sama naiknya, Bandar itu punya kesempatan untuk menang di 1/37 gitu loh. Jadi total semua omset meja itu dia bakal makan 2,7%. Nanggap ya konsepnya ya. Ya total semua omset meja itu dia bakal makan di 2,7% at the end-nya. Karena peluang itu bakal semakin teredus ke 2,7% per nomor yang naik. Ya, terus apa hubungannya dengan investasi saham? Nah, itu kita kalau seandainya kita trading, ujung-ujungnya yaitu tadi saya bisa bilang peluangnya itu cuma 50-50 dan kita bakal ujung-ujungnya rugi di transaksi fee. Itu ujung-ujungnya. Semakin panjang kita tarik waktu itu bakal semakin ke situ dia punya apa ya? Dia punya peluang potensi. Dengan kalau trading saham ini kita nggak perhitungan kan trader kan nggak perhitungan fundamental perusahaan. Jadi growth apa itu dia nggak perhitungkan. Ya, kembali lagi. Kalau seandainya kita investor, kita ada melihat sebuah peluang, anggaplah kalau umpamanya kita eh, bermain di roulette tadi. Seandainya kalau roulette permainan roulette itu dan ternyata kita tahu seandainya kita tahu nih ternyata bandar nomor yang 1 sampai 36 aja dan seandainya bandar bersedia bayar kita 40 kali lipat 40 kalau nomor kita naik satu. Nah, kita tahu itu peluang ada di kita perhitungannya. Jadi kita udah tahu perhitungannya itu peluang ada di kita. Jadi kita harus berani masuk ke transaksi itu gitu loh. Karena kenapa? Karena at the end semakin panjang garis kita tarik, meskipun memang satu transaksi kita kalah, tapi at the end semakin panjang kita tarik kita punya permainan, kita bakal ujungnya kita bakal menang di 4 nomor tadi gitu. Karena kan dibayar 40 kali. Simpelnya seperti itu. Atau kalau enggak, kita tinggal bertaruh aja di semua 40 nomor sekali jalan. Jadi, yang saya mau tekankan di sini teman-teman, kita sebagai investor di saham, terkadang kita ada melihat sebuah peluang-peluang seperti itu yang kita mesti hitung benar-benar kira-kira resikonya seperti apa, peluangnya itu seperti apa. Jika peluangnya berpotensi jauh lebih besar daripada resikonya, ya seperti kayak value investing kita diajarkan untuk meminimaliskan resiko. Ya, dengan begitu peluang bakal datang dengan sendirinya kalau terjadi seperti apa yang kita perkirakan dengan kinerja kinerja perusahaannya itu membaik, ya itu peluang bakal jauh lebih besar ke depannya. Jadi itu konsepnya teman-teman antara peluang sebagai apa yang kita bakal selalu dapat setiap kesempatan investasi kita. Jadi, iya, jadi teman-teman di sini harus bisa mengidentifikasikan sebuah investasi itu kira-kira risknya itu seperti apa ya dengan dikurangi dengan most yang kita udah hitung kira-kira kita mempunyai risk itu sebagian masih seperti apa gitu seberapa besar teman-teman bisa mengidentifikasi itu dan juga mengidentifikasi seandainya kalau peluang gainnya itu seperti apa. Anggap ya, jika seandainya peluang gainnya jauh lebih besar daripada peluang resikonya, ya go ahead. Tapi jika sebaliknya, ya jangan ambil peluang investasi itu. Oke, sampai di sini dulu teman-teman selain value invest sekalian, kita ketemu di segmen selanjutnya. Bye.